Halo hewan lovers, kembali lagi bersama Hewan Trending. Sebagai salah satu predator mematikan di alam liar, sudah sepatutnya ular menjadi hewan yang paling ditakuti oleh banyak hewan lain. Racunnya yang mematikan dan lilitannya yang kuat menjadi satu dari beberapa kemampuan khas ular yang bisa menaklukkan lawan yang terbesar sekalipun. Hal inilah yang membuat banyak hewan lain lebih baik menghindari ular apabila tidak ingin berakhir menjadi santapannya. Di balik fakta tersebut, ada loh salah satu hewan yang ditakuti oleh ular, yakni belalang sembah. Hewan lovers pasti nggak percaya dengan pernyataan ini. Kok bisa ular takut dengan hewan yang ukurannya bahkan lebih kecil, sementara hewan yang berukuran lebih besar tidak pernah ditakuti oleh reptil ini? Nah, kali ini hewan training akan mengedepankan kenapa ular takut dengan belalang sembah. Yuk mari! 7. Mengenal ular. Ular merupakan kelompok reptilian tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar di dunia. Terdapat sekitar 725 spesies ular yang berbisa yang tersebar luas di mana saja. Meski dari luar nampak tidak memiliki telinga, ular memiliki telinga yang terletak di bagian dalam kulit mereka dan mampu mendengar gelombang suara. 5 jenis ular memiliki kemampuan dapat terbang hingga 300 kaki atau sekitar 91 meter. Mereka dapat menyemburkan bisa hingga 2,5 meter dan memiliki sekitar 200 buah gigi. Lidah mereka bercabang yang berguna untuk menangkap bau dan sinyal mangsa. Batas tidak makan mereka bisa sampai 5 hari setelah memakan mangsanya hingga kenyang. Hal ini karena kebiasaan ular yang menelan mangsanya yang kebanyakan lebih besar dari ukuran tubuhnya dengan cara menelan bulat-bulat, sehingga pencernaan memerlukan waktu untuk mencerna. Persediaan makanan di perutnya juga bisa menjadi senjata bagi ular ketika merasa terancam dengan cara memuntahkannya. Reptil yang gemar bermalas-malasan di bawah terik sinar matahari ini bisa bertahan hidup beberapa lama walaupun kepalanya terpisah dari badannya. Makanan reptil ini cukup bervariasi, apalagi mereka tergolong dalam hewan karnivora yang akan memakan hewan apa aja yang ada di dekatnya. Enam, berkenalan dengan belalang sembah. Belalang sembah merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Mantodea. Nama lain dari belalang sembah adalah belalang sentadu, congcorang, walang kekek, walang kadung, atau mentadak. Dalam bahasa Inggris, belalang sembah dikenal dengan nama praying mantis karena sikapnya yang mirip seperti sedang berdoa, di mana kaki-kakinya menepuk seperti sedang berdoa atau menyembah. Kata mantis berasal dari bahasa Yunani mans yang berarti nabi atau peramal nasib. Mereka terdiri dari 2.300 spesies, di mana penyebaran spesies paling banyak berada di Indonesia. Kebanyakan belalang sembah dewasa memiliki 2 pasang sayap, di mana sayap depannya berukuran 54 mm dan sayap belakang 44 mm. Belalang jantan dapat terbang dengan sayapnya, sementara sang betina tidak dapat terbang. Selain itu, belalang jantan aktif di siang hari dengan menampakkan diri, sementara belalang betina lebih senang berdiam diri di antara dedaunan sepanjang hari. Meski begitu, bentuk tubuh betina lebih besar daripada pejantan. Selain untuk terbang, sayap belalang berfungsi sebagai alat perlindungan diri untuk menakuti musuh dengan cara dibentangkan agar terlihat lebih besar dan garang. Jumlah kaki serangga ini 6 buah yang terdiri dari 3 pasang kaki pada bagian dada yang bisa digunakan untuk berjalan, sedangkan kaki depannya berfungsi untuk menyerang siapa saja yang menjadi ancaman. Hewan ini termasuk dalam kategori karnivora dengan mayoritas memiliki penampilan berwarna hijau, disusul warna orange dan coklat. Tidak seperti kupu-kupu yang memiliki metamorfosis sempurna, perkembangan yang terjadi pada belalang sembah hanya melalui 3 tahap, yakni telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang sembah sangat mudah ditemukan. Mereka biasa hidup di hutan tropis dan subtropis. Mangsa belalang sembah biasanya terdiri dari serangga-serangga kecil seperti jangkrik, kupu-kupu, dan lebah. Meski tidak menutup kemungkinan untuk memakan daunan seperti daun jambu favoritnya.
5. Menjadi makanan belalang. Sekarang saatnya untuk membahas mengapa ular bisa takut terhadap belalang sembah. Seperti yang sudah dibahas tadi, belalang sembah yang termasuk dalam hewan karnivora banyak memakan serangga-serangga kecil. Namun tidak jarang mereka bisa saja memangsa ular-ular kecil seperti ular kawat, ular cabe, ular cicak, ular sawah, dan berbagai ular kecil lainnya. Fakta ini tentu saja mengejutkan sebab ular menjadi hewan yang banyak ditakuti oleh hewan lain dengan peluang besar untuk mendapatkan mangsa. Namun begitulah adanya. Ketika ular-ular kecil tadi malah menjadi salah satu santapan dari belalang. Padahal sekecil-kecilnya ular, ukuran tubuh mereka tetap menyamai atau bahkan memiliki postur lebih besar daripada belalang. Dengan berbagai teknik yang dimiliki oleh belalang, ular kecil tersebut mau tidak mau akan takluk ke serangga tersebut. Apalagi didukung dengan belalang sembah yang mampu bergerak secara lincah dan memiliki kemampuan untuk memangsa hewan yang ukurannya mencapai 3 kali lipat dari tubuhnya. Meski tidak menjadi makanan favoritnya, terkadang belalang yang membutuhkan makanan akan mengambil apapun yang datang kepadanya meskipun itu berarti ular. 4. Kekuatan kaki depan. Kaki belakang belalang sembah berjarak dan memiliki jangkauan luas, sehingga tubuh mereka seimbang dan stabil. Mereka akan bergerak seperti mainan yang membelit sampai mangsanya jatuh ke dalam cengkraman. Keempat kaki depannya dipenuhi dengan duri-duri tajam yang membuat mangsanya tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Keempat kaki depan itu kuat dan mematikan, serta bisa mengatur secara bersamaan, seperti menggenggam apa saja yang mereka temui. Contohnya saja, meremas kepala ular dan tidak membiarkannya untuk menutup rahang jika mangsanya mencoba untuk melarikan diri. Melalui kaki-kakinya ini, belalang sembah akan memelintir leher mangsanya. Setelah dirasa cukup dalam, belalang sembah akan mulai memakan ular tanpa menunggunya mati terlebih dahulu, hewan lovers. 3. Penguasa dunia serangga. Belalang sembah bukan tipikal hewan yang takut untuk diadu kuat dengan hewan yang memiliki ukuran lebih besar darinya. Bisa dibilang mereka termasuk dalam hewan cukup agresif dan haus darah ketika berburu. Dalam dunia serangga, belalang sembah menduduki peringkat pertama sebagai penguasa dunia serangga dan pembunuh yang ideal. Hal ini karena struktur tubuh mereka yang mendukung. Mereka memiliki kepala berbentuk segitiga pada leher atau dadanya yang memanjang sehingga nyaman untuk memangsa. Tubuh mereka juga ideal untuk memangsa dengan mudah karena bisa memutar kepalanya hingga 180 derajat untuk memindai lingkungan sekitar. Dilengkapi dengan 2 mata besar yang kompleks dan 3 mata sederhana lain yang berada di antara kedua mata utama. Ya, pokoknya mereka bisa memindai setiap pergerakan di sekitarnya dengan baik dan jeli. Bukan hal sulit bagi belalang untuk mengetahui pergerakan dari ular yang ada di dekatnya, apalagi ketika serangga itu hendak berburu. Tingkat kewaspadaan ular juga harus tinggi kalau ada yang mengawasi dari kejauhan yang ingin memangsanya. Jika tidak siap, mereka akan kalah lebih mudah dan harus rela menjadi santapan belalang sembah. Apalagi julukan mereka sebagai penguasa dunia serangga makin mengokohkan belalang sembah sebagai hewan yang patut ditakuti dan diwaspadai. 2. Kecepatan serangan belalang sembah. Hasil dari penelitian tentang belalang sembah menyatakan bahwa hewan ini bisa mengatur kecepatan saat menyerang musuh. Mereka bisa mengatur kecepatan mereka yang menyesuaikan dengan kecepatan dan kelincahan dari lawannya. Terkadang mereka juga bisa salah dalam memprediksi lawan yang membuatnya terdiam sebentar dan kembali menyesuaikan kecepatan. Pasti para hewan lover penasaran dengan seberapa cepat belalang sembah menyerang mangsanya. Kecepatan mereka bisa mencapai 1,20 detik. Kalau bukan di slow motion, mata manusia tidak bisa menangkap gerakan tersebut dengan baik. Hal ini tentu saja menyulitkan ular, karena belalang sembah mampu beradaptasi dengan kecepatan dirinya. Bukannya memangsa belalang sembah, ular yang lengah bisa jadi menjadi mangsa empuk si belalang sembah. Ia tidak akan bisa lolos dari cengkraman belalang sembah. Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin challenge kamu nih hewan lovers.
Jika kamu memencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kamu akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Nggak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. 1. Strategi dan pertahanan diri belalang sembah. Pertahanan terbaiknya adalah serangan dan bukan hanya gerakan pendek yang cepat. Belalang sembah akan mengintai mangsanya dengan berkamuflase di antara dedaunan, bunga, ranting, atau batang pohon. Warna tubuhnya yang bisa menyaru dengan lingkungan sekitar memudahkan mereka untuk bersembunyi dan seolah tidak ada di mata musuh. Mereka akan berdiam diri sambil mengangkat tungkai-tungkainya, dan tidak ada satupun hewan yang menyadari keberadaan belalang sembah. Ketika waktunya telah pas dan mangsanya mendekat, belalang sembah akan menyerang dengan cepat dan tidak disangka-sangka, memanfaatkan keempat kaki depannya dengan gerakan yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Belalang sembah juga bisa saja berlari di tanah untuk mencari mangsa, tetapi pada umumnya mereka bersembunyi dan menunggu mangsa untuk datang sendiri. Sedikit info, mereka sebenarnya tidak tahu di mana harus berburu, sehingga lebih baik menunggu kedatangan mangsanya. Agar mangsa dapat dilumpuhkan dengan cepat, belalang sembah juga mengincar kepala mangsa. Tentu saja, hal ini membahayakan mangsanya, seperti ular yang apabila lengah, belalang sembah akan menyasar kepala ular, sehingga ular tidak memiliki waktu untuk menyerang belalang sembah. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai kenapa ular takut dengan belalang sembah versi hewan trending. Siapa yang menyangka hewan lovers? Jika ular yang dikenal sebagai predator yang menakutkan tidak semuanya juga memiliki predikat demikian, karena malah menjadi santapan bagi belalang sembah. Apakah kalian pernah mengetahui belalang sembah yang sedang mengincar atau adu kekuatan dengan ular? Silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video hewan trending berikutnya ya. Bye-bye.